1, 2, 3, 4 BNT Podcast Again. Kang Jang, dengar-dengar 1, 2, 3 close again. BNT Tech Pod Again, oke? Acil, gimana? Sehat bro? Sehat. Oke, tepuk tangan dong Bang Acil semuanya. Kelihatan baru pulang proyek nih. Baru Baru pulang proyek ya. Dari mana proyek mana nih? dari Semarang. Semarang. Keseharian apa aja nih selain proyek? Keseharian ya nungguin yang proyek lagi. Ada proyek Iya. lah ya. Itu ya nasib freelance ya, Nasib freelance. freelance-an, angin-anginan. Angin. Kadang ada, kadang enggak. Kadang ada, Kadang miskin, kadang kaya. Oke bro, sehat tapi kan ya? Sehat alhamdulillah. Keluarga di rumah sehat? Sehat alhamdulillah. Sehat juga. Ya bro, baru kali ini ya podcast. Baru. Ya. Santai aja bro. Siap. Gini bro, kita di sini kita apa ya? Cerita-cerita lah tentang kehidupan surveyor lu, kehidupan surveyornya Acil kayak gimana. Nah, gimana ya, bingung nih mau cerita apa. Bro, selain kalau misalkan Acil sendiri, Acil kan ya? Nama aslinya apa ini Acil? Akbar. Akbar, Kafair Akbar. Tapi alhamdulillah dari SD belum pernah ada yang manggil nama asli. Kenapa dah? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu rambut udah berapa lama itu? Dua 1,5 tahun mungkin. 1,5 tahun. Gak risih gitu, Nggak. Acil? Dengan rambut kayak gitu? Di nyaman-nyamanin aja. Dia nyaman-nyamanin aja. Karena setahu Septian ya, rata-rata surveyor yang kesini tuh pada caludi. Iya emang apalagi kalau di lapangan udah kayak gembel. Apalagi kalau di lapangannya udah lebih dari 1 bulan udah pasti kayak gembel. Tapi kalau 1 minggu 2 minggu masih berseka, Masih masih berseka. bersih bercahaya lah. Oh. Tapi kalau udah naik ke 2 bulan lebih, wah udah auto gembel. Tapi beda sama yang di kota-kota pasti beda. Beda ya sama kayak Kalau kota-kota. superior yang udah agak ke hutan pelosok gitu udah nggak mentingin penampilan. Oh, nggak penting penampilan. Termasuk Acil juga sendiri. Iya, saya juga sama. Nggak peduli penampilan. Nah, kelihatan dari Iya. sini juga. Yang penting dompet. Yang penting dompet ya. Jadi Karena balik lagi harta dan tahta gitu. emang gitu. Jelek juga nggak apa-apa gitu. Yang penting harta dan tahta. Yang penting bermobil. Bermobil. Yang penting good looking. Good looking. Oke, balik lagi kita ke pembahasan surveyor nih. Kemarin tuh ke Semarang tuh proyek apa bro? Proyek jalur pipa. Jalur pipa itu Iya. ngapain itu bro? Pengukuran topografi, Mas. Topografi. Iya. Nah itu dijadiin apa itu? Buat pasang pipa saluran sih, pipa saluran. Pipa saluran. Tujuannya sih untuk mencegah banjir, mengurangi lah bukan mencegah. Oh, ya, Kan Semarang mengurangi. udah sering banjir. Jadi untuk mengurangi banjir tujuannya itu sih. Oh iya. Tapi kan masih perencanaan, jadi masih lama. Jadi kemarin tuh masih tahap awal ya Tahap awal. untuk pipanya sendiri. Ada rencana lagi ke sana nggak? Nggak tahu sih gimana permintaan, Gimana permintaannya nasib freelance ya? gimana telepon WA. Kalau Acil nih pulang proyek gini ngapain aja kegiatannya nih selain nungguin proyek? Proyek ya gini-gini aja, sibuk nggak sibuk, kesibukan sibuk nggak ngapa-ngapain. Coba nggak ngapa-ngapain. Bro, Acil udah punya pacar loh? Belum. Nah, kemarin itu saya ngundang surveyor Kang Jajang nggak punya pacar, sekarang nggak punya pacar. Emang rata-rata surveyor tuh kayak gitu? Beda-beda. Beda-beda. Gimana Milik milik ya? sama gimana duit. Tapi sekarang duit Acil banyak dong, pulang proyek lah. Ya. Amin. Atau belum dibayar? Belum. Udah biasa sih lah. Udah biasa. Telat udah biasa sih. Oh, emang udah biasa. Resikonya Gimana itu maksudnya? ya dibayarnya agak telat. Oh. Jadi resiko, apalagi superior sekarang kan jarang yang langsung pulang langsung dibayar. Itu 1-2 lah mungkin, 10-1 mungkin lah, jarang sih. Ada yang berapa hari, ada yang berapa minggu, berapa bulan.
Ada yang 3 bulan baru dibayar. Contohnya saya juga gitu. Oh 3 bulan. 3 bulan. Lah terus Acil nge-backup keseharian Acil nih kan, sedangkan pembayaran tuh 3 bulan. Nah nge-backup pembayaran sebelum Acil ibaratkannya tuh itu gaji Acil kan. Nah itu nge-backup kesehariannya tuh gimana itu? Kayak ini aja Pak. Kayak jual beli aja, calo segala rupa. Jual beli apa nih? Segala aja. Segala. Yang ada mau jadi uang jual. Awas lo, apa ya? Miras juga kayaknya. Enggak. Oh enggak. Jauh. Oh jauh ya. Dijauhin lah. Dijauhin ya, yang negatif. Merusak generasi muda. Nah betul ya, miras, narkoba gitu, terus sebaiknya kita jauhin ya. Rokok gitu bahaya. Rokok. Oh berarti Acil nggak ngerokok nih? Suka sih. Oh suka. Terus kenapa bilangnya ngerusak? Karena rokok bukan membunuhmu, tapi membunuhku. Oke. Nah kemarin itu kan sempat bincang-bincang dengan salah satu surveyor yang memang pengalamannya itu dari tahun 2009 kan. Mungkin Acil juga kenal dengan Kang Jajang. Nah dengan Kang Jajang sendiri kan dia itu memang dari 2009, tapi pengalamannya udah banyak nih. Kalau Acil gimana nih pengalamannya nih? Acil lulusan tahun berapa? 2019. Oh baru berarti? 2 tahunan. Saya masih pemula. Oh SMK atau? SMK. Oh SMK. Sekarang kerja aja atau sambil kuliah gimana? Ya sambil kuliah. Sambil kuliah ya? Di Kereyeuh lah bahasa Sundanya. Di Kereyeuh ya. Kenapa harus milih kuliah gitu? Nggak kerja aja? Biar masa depannya agak cerah mungkin. Tapi nggak tahu nih. Kalau bab rezeki mah udah ada yang ngatur. Benar. Ikhtiar dulu ya. Ikhtiar lah. Masalah rezeki mah belakangannya udah ada yang ngatur. Yang penting ikhtiar lah. Ikhtiarnya ya bro. Oke bro. Nah ada nggak pengalaman lu? Kalau kan kemarin tuh Kang Jajang tuh pernah disekap. Nah kalau lu gimana nih pengalaman terburuk lu selama jadi pengalaman terburuk Acil selama jadi surveyor tuh gimana tuh? Oh saya emang alhamdulillah nggak pernah disekap. Nggak pernah, nggak mau lah. Nggak mau ya, nggak siapa aja yang mau disekap. Jangan lah, amit. Terus diapain? Yang paling ke yang pelosok aja paling kayak gitu, kayak tanah sengketa kayak kemarin. Gimana tuh kemarin? Tanah sengketa di itu yang deket stasiun. Yang apa nama daerahnya itu tanah sengketa kan jalurnya ke situ masuk dan nggak tahu, yang penting turun di mobil masuk ke jalan ke jalur kampungnya itu. Waktu masuk banyak spanduk gimana? Spanduk melawan satu komando warga sini, satu komando melawan itu banyak yang nggak tahu, udah ngukur tapi banyak yang nanya. Udah nanyanya juga udah pada nggak benar. Ada pada kayak yang marah gitu, marah gitu. Sehari 2 hari, sehari besoknya masih bisa lah lanjut. Hari kedua lanjut lagi udah makin gak benar lah. Yang nanya juga, Mas lagi ngukur misalnya, Mas ngapain sana? Ngukur Pas. Wah yang gusur paling ini cuman penggusuran. Bukan Pas, kata bukan. Wah paling juga penggusuran sana. Udah yang gitu mah udah lewat aja biasa. Udah mau ke sore kan itu juga terkenal kan, itu masuknya terkenal inilah, kayak warganya kayak banyak keras gitulah, agak keras gitu. Waktu sore terakhir itu yang nanya udah makin parah. Udah keadaan merah-merah gitulah, bawa kulit gitu, udah nggak bener. Nah paling gitu saya mah udah nanya gitu langsung dilewat. Beberapa hari kemudian kesana lagi, yang lain turun. Kalau saya mah enggak, saya mah takut. Oh gitu. Tapi mungkin bro, enggak semuanya kayaknya ya, enggak semua warga kayak gitu, karena kan memang ada beberapa warga juga, enggak semua daerah. Ada beberapa warga juga kan, contohnya di waktu kemarin tuh yang pembangunan taman atau apa itu kemarin tuh pernah. Jadi memang ada yang katanya tuh penggusuran kan, proyek kayak gitu kan, penggusuran tapi nggak bilang-bilang atau gimana kayak gitu kan. Mungkin karena mereka protes pun karena kesejahteraannya tuh nggak dipenuhi kayak sepertinya kayak gitu
Jadi nggak semuanya kayaknya bro. Iya, Nggak semuanya. Mungkin ataupun ada oknum-oknum tertentu yang hasut kayak gitu ya bro. Mungkin ya. Kayak gitu kan ada aja kan sekarang banyak yang kayak gitulah. Ya. Nggak semua lah. Tapi banyak yang baiknya juga. Banyak yang baik bro. Paling yang beda-beda sih. Paling yang paling parah kalau resiko superior itu dikirim ke daerah-daerah terpencil gitu paling harus siap itu. Harus siap ya karena kan memang kita jauh dari kerabat juga ya. Jauh, nggak ada misalnya yang udah nggak ada jalan, nggak ada listrik. Oh pernah loh? Pernah. Nggak ada jalan, nggak ada listrik gitu? Nggak ada listrik kayak bukan di tahun 2020. Daerah mana itu? Daerah Kalimantanan? Bukan, daerah Sulawesian? Malukuan. Daerah Maluku itu masih ada. Masih ada yang jauh pokoknya lah. Jauh. Berarti dari Maluku nyebrang lagi. Dari Ambon. Naik mobil nyebrang ke pelabuhan, dari pelabuhan naik mobil lagi berapa jam, naik lagi perahu kecil. Baru nyampe ke desa. Desa. Berapa lama itu dari tempat Maluku itu ke desa terpencil itu? Pokoknya kalau dari Bandung hampir 2 hari lah. 2 hari. Berarti lebih lama dari Kang Jajang dong. Kang Jajang aja kemarin dia paling jauh tuh katanya di Pulau Natuna. Katanya tuh dari pulau ke pulau tuh dia 15 jam. Ini 2 hari berarti kan 48 jam. Dari sini ke Jakarta misalnya 3 jam. Langsung pesawat berapa jam? 3 jam juga ke Ambon. Dari Ambon naik mobil lagi 2 jam. Nungguin perahu lagi 2 jam kapal feri yang agak besar. Ya. Dari pelabuhan daerah Masohi, Maluku Tengah, mobil lagi 3 jam 2 jam. Dari situ naik perahu lagi, perahu kecil lagi. Ya. Terus ini banyak ininya sih. Benar-benar di pelosok. Tapi sinyal nggak ada. Ya, berarti memang terpencil ya. Sinyal, apalagi sinyal listrik juga kan nggak ada. Adanya juga malam pakai genset kayak gitu. Itu pun pakai genset. Malam aja. Maghrib. Cuma ada 6 jam pakai genset. 6 jam berarti kalau dari maghrib sampai jam 12 malam dong. Iya. Sampai jam 12 kesananya nggak ada lagi listrik. Nggak ada. Terus waktu saya kesana itu waktu lagi musim gempa. Musim gempa. Gempa Ambon. Gempa Ambon itu. Wih gila. Orang lain pada kabur. Kalau saya malah kesana. Serius bro? Serius. Orang lain pada ngejauhin bencana, ini ngedeketin bencana ya. Emang nasib surveyor ya bro. Resiko ya. Berarti memang betul kata Kang Jajang tuh kemarin. Kalau surveyor tuh disebut TNI bukan, tapi taruhannya nyawa. Iya, karena kan ada kata senior juga ngomong kalau surveyor itu pelor segala proyek sih awal. Jadi kayak mau bangun apa pasti awalnya surveyor terlebih dahulu. Kata senior gitu. Kalau ngomong, kalau cerita lah kan ceritanya lebih dalam. Oke. Sebelum kesana bro. Nah kan Acil kan Acil tuh termasuk orang milenial ya. Acil tinggal di Bandung kan. Nah kan biasa kan di sini tuh banyak sinyal internet kayak gitu kan. Rata-rata apalagi kan baru lulusan Acil kayak gini umur segini tuh dia paling susah megang HP kayak gitu ya. Paling susah bukan megang HP, nggak bisa lepas dari HP. Nah gimana caranya Acil itu bisa membiasakan diri itu di sana nggak ada sinyal, listrik cuma 12 jam dari maghrib sampai jam 12 malam, itu gimana itu supaya supaya membiasakan dirinya tuh? Ya, karena udah biasa sih nggak punya pacar jadi nggak ada yang nge-WA. Udah biasa ya. Udah biasa. Tapi waktu sehari 2 hari pertama itu benar kerasa nggak ada sinyal itu kayak gimana gitu. Bosen, nggak ada hiburan. Tapi udah beberapa hari kesananya sih udah biasalah dinikmatin. Tenang kayak gimana. Kayaknya enggak. Enggak. Oke, berarti emang dibiasain ya. Emang surveyor tuh mau siap medannya kayak gimana harus selalu siap ya. Harus siap. Resiko. Apalagi kan waktu itu saya baru lulus. Masih banyak takut lah. Iyalah, baru lulus Acil biasa misalkan tidur di samping mamahnya, sekarang kan jauh gimana? Gimana ceritanya? Tapi berarti memang sebetulnya surveyor tuh harus dari waktu dia pendidikan atau sekolah pun harus dibiasakan. Iya. Bukan jauh dari rumah ya bro, tapi membiasakan diri
di apa ya, di medan seperti apapun harus siap gitu. Contohnya kayak masuk organisasi kayak gitu penting nggak? Itu mah gimana orang ya balik lagi ya. Nggak organisasi juga bisa, kalau misalkan hobinya naik gunung atau gimana juga bisa ya. Bisa. Oh benar bro. Jadi gimana itunya lah, pergaulan berarti memang dari awal harus dibiasain dong bro. Harus dibiasain. Apa di alam liar kayak gitu. Kalau surveyor tuh harus dibiasain yang benar kata Mang Ijang kemarin, mental ya. Balik lagi ke kalau saya mah jujur masih jelek lah, jauh. Masih jauh sama. Oke bro. Masih harus di ini lagi. Nah, pengalaman lu yang acil atau yang buruk tuh kayak gimana tuh? Pengalaman sebagai surveyor. Pengalaman buruk. Ya kalau surveyor itu harus siap telat dibayar. Oh, siap telat dibayar. Jadi nggak semua ini kan, jadi harus telat siap, itu sih yang paling utama. Jadi kan di lapangan kita berharap pulang gajian gitu kan, lancar. Tapi kan jarang-jarang sih yang gitu, tapi ada juga tapi jarang. Tapi kan kalau saya masih ibaratnya kan belum nikah, masih bujang, bebas gitulah, makan nasi gitu masih ada. Tapi kan kalau yang udah nikah beda lagi. Betul. Yang udah nikah beda lagi kan, yang diri istrinya berharap gimana gitu. Iya. Gimana ini pulang nggak bawa apa-apa. Jadi intinya harus punya cadangan sih. Jadi harus punya kayak sampingan lah. Supaya itu penting, sampingan, kecuali yang udah kayak BUMN yang udah netep itu kan enak. Ya udah memang dari perusahaan itu ya, pemerintah negeri itu ya. Itu beda lagi. Itu memang kesejahteraannya dijamin ya. Jamin, asuransi semua. Kalau misalnya kayak Acil, Priline kayak gitu kan belum tentu ya. Ada. Asuransi juga nggak ada, jadi. Nggak ada asuransi? Ya nggak ada. Acil apa ya? Kan ibaratnya surveyor itu kan pelurunya. Jadi kalau gimana misalkan ada apa-apa kan itu di hutan liar, dipatok ular, misalkan ada beruang, buaya kayak gitu kan memang sering kan? Iya, suka ada. Nah itu gimana kalau misalnya ada apa-apa, kalau nggak ada asuransi? Ya itu serba salahnya. Jadi kalau nggak diambil misalnya itu harus kena, misalnya data udah penting, dipaksain. Ya resiko kalau nggak diambil sama yang di bagian gambar nanti kena. Di serba salah sih. Jadi intinya mah jangan terlalu berani ya bagus, tapi harus mikir-mikir lah, banyak dipikirin. Jadi mau gimana lagi, resiko emang itu your job kan. Jadi udah pekerjaan, udah ininya lah. Oke, berarti kalau bujang nggak masalah. Nah ini masalahnya yang sudah berkeluarga bro, yang udah punya anak kan kasihan kalau misalkan misalkan di perantauan selama 6 bulan 1 tahun jauh dari keluarga, pulang-pulang nggak bawa apa-apa. Sering terjadi. Wah, banyak gila lah. Memang benar. Itu biasanya itu memang semua kayak gitu bos. Itu kan bosnya kan yang ngejaga. Semua bos tuh kayak gitu atau gimana? Enggak, ada yang baik-baik, ada yang enggak ada. Jadi berarti enggak semua ya? Enggak semua, tapi suka ada. Yang jadi ya banyak. Tapi banyak. Rata-rata nih yang sering bayarannya yang telat atau yang enggak? Rata-rata selama pengalaman Acil sendiri. Yang telat sih. Yang telat. Paling lama telat berapa lama? Kalau saya sih 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan loh? Serius? Ada yang nggak dibayar? Ada sih. Kalau sekarang belum pernah, alhamdulillah. Tapi dulu pernah nggak dibayar? Belum sih. Oh belum. Tapi kalau janganlah, janganlah. Janganlah. Tapi kalau cerita kayak yang kalau di mes, di base camp itu kan banyak ya yang udah tua, yang senior gitu. Tapi nggak dikasih uang jajan gitu buat pegangan kan selama pulang? Masa Acil nggak megang apa-apa kan? Ada sih kayak gitu. Ada. Tapi besar atau gimana? Kalau besar kecil itu kan gimana orangnya. Ya, jadi betul. Gimana rasa syukur. Benar bro, benar. Jadi kalau pepatah Sunda itu letik cing mahi, badak cing barokah. Amin. Benar bro, benar. Setuju. Nah berarti buat nih bos-bos ya rata-rata yang memang suka mempekerjakan surveyor harus juga memperhatikan kesejahteraannya. Buat bos-bos kalau bisa harus berani nalangan. Betul. Kalau bahasa Sundanya nalangan. Betul, karena kan kesejahteraan Acil misalkan ya, di Acil sendiri kesejahteraan Acil, apalagi kalau misalnya Acil udah nikah kan itu tulang punggung keluarga. Nah kalau misalkan bosnya nggak bayar, dia sama saja menghambat kan, betul nggak? Bingung.
Kebanyakan gitu sih. Jadi gak mau rugi lah, kebanyakan bos pengennya untung. Pemain bos pengennya untung ya. Emang bos kayak gimana itu ya? Banyak. Nah, berarti dengerin ya untuk bos-bos yang nonton ini ya di podcast BNT ini, kalau misalkan ada yang memperlakukan superior itu janganlah. Kita harus memanusiakan manusia. Nah, Betul ya. Jangan apa ya? Jangan memikirkan perut sendiri. Kayak gitu. Inilah kita tidak ada talang dulu. Nah, betul. Minimal mungkin kan setengahnya. Ya, jangan sampai nggak sama sekali gitu ya. Kasihan lah kalau apalagi kan kalau superior itu setahu saya dari umur acil ini sampai yang tua pun ada. Nah, banyak. ya, kepikirannya nih Septian tuh kalau misalkan yang udah tua itu gimana kan? Udah berkeluarga, udah tua, wah. Kan kasihan udah lansia kayak gitu. Iya sih, banyak. Betul kan? Kalau banyak keluh kesahnya juga banyak. Lebih banyak keluh atau gimana nih? Lebih banyak keluh daripada senang ya? Banyak senang cuma sebentar. Misalnya ke lapangan 3 bulan, senang paling juga 1 minggu. Kesananya udah pada kacau. Bro. Tapi bawa heaven aja ya, buat enjoy ya. Gimana ngatur uang. Oh, balik ke manajemen keuangan ya. Beda lagi sama yang kayak kerja kantor gitu kan. Per bulan ada terus. Jadi kalau seperti gini, sekali ada misalnya besar, tapi sekali nggak ada, bener nggak ada. Oh, coba bro. Acil coba keluarin keluh kesah Acil misalnya nggak bayar kayak gitu, biar bos-bos nih yang suka apa ya, mempekerjakan superior seenaknya tuh ngedenger ini nih. Ya supaya mereka tuh kedepannya nggak seenaknya gaji ditalang, apa ibaratnya tuh dianyuk ya. Dianyuk tuh apa bahasa Indonesia? Ditahan dulu ya. Nah, coba biar kan ibaratkan tuh mewakili semua superior kan. Barangkali ada yang senasib sama Acil atau yang memang gajinya tuh suka ditunda-tunda kayak gitu, coba agar bos-bosnya itu diberi hidayah dan anugerah gitu. Coba gimana pesannya gitu. Gimana bro, gimana? Jadi buat bos-bos yang suka ngambil proyekan, kayak apalagi pengukuran, apalagi proyek yang besar, kalau siap udah ngambil proyek harus siap sama bangkarnya, jadi harus siap sama bangkrutnya lah. Jadi betul. Jadi jangan pengen untungnya aja. Jadi jangan misalnya kalau bisa harus dana talang, harus kuat kayak gitulah. Harus siap segalanya, jangan ngebebanin ke superiornya sampai nunggu gitulah, kasihan. Iyalah bro, itu berarti tidak memanusiakan manusia bro ya. Ibaratnya minimal kalau misalkan pepatah Sunda Dewa ya, kalau maksudnya hargaan ke sang batur teh bener ya. Menghargai keringat orang lain, bahasa Indonesianya mah ya. Malahan kan ada cokolot baheula lama. Jadi sebelum kesang garing teh kuduna terus dibayar. Oh, benar bro. Ngopi dulu bro. Siap. Lama-lama kasihan. Banyak itunya. Keluh kesah. Oke. Nah, dibalik keluh kesah kayak gini nih bro. Kan Acil sendiri kan nggak punya pacar kan? Nah, itu untuk apa ya? Mengisi kekosongan hati atau menghibur diri dari keluh kesah gitu gimana? Ya main sama teman-teman. Iya. Cowok cewek bro? Cowok. Aduh. Gimana dapet cewek ini? Terus cowoknya juga banyak yang jomblo. Jadi nggak ada kemajuan. Karena gaulnya sama yang jomblo, jadi jomblo terus ya bro. Pacil, mau nanya nih Pacil. Kata sumber yang teman Acil cerita, katanya Acil pernah terserempet cinta ya, ditikung ya, bener nggak? Coba tanyain. Gimana tuh? Kamu pernah ditikung? Pernah ditikung bener loh. Tapi pernah kan ngedeketin cewek atau ngegombalin gimana? Masa nggak pernah? Pernah. Bener pernah. Normal nggak? Normal. Normal. Suka cewek tapi kan? Suka. Gimana tuh ceritanya ditikung tuh bro? Ya ditikung. Gimana? Kok bisa ditikung kan surveyor itu kan gede kan gajinya. Setahu Septian nih, surveyor tuh walaupun lulusan SMK ada yang digaji 11 juta per bulannya tuh, 5 juta, 3 juta kan.
3 juta tuh untuk SMK tuh udah besar. Ya, 3 juta tuh. 5 lebih. 5 lebih itu. Nah, itu kenapa masih bisa itu kan? Kata Acil sendiri kan yang penting dompet kan. Wajah jelek juga nggak apa-apa, yang penting harta dan tahta kan. Kan kalau superior freelance kayaknya cuma sebentar. Oh kayaknya 1 minggu itu ya. Jadi mau berapa lama di lapangan juga kayaknya cuma sebentar. Kayaknya cuma sebentar ya. Jadi langsung habis. Langsung habis. Kebanyakan pada gitu jadi beda lah. Oh, berarti itu yang ditikungnya. Jadi beda. Kenapa bisa ditikung nih? Karena lebih baik mencintai dalam diam. Karena mencintai dalam diam tidak mungkin ada kata penolakan. Ais, bener-bener bro. Kayaknya nih biasanya yang banyak kata-kata muter gini yang sering tersakiti nih. Bener kan bro? Biasanya yang orang tersakiti gitu ya, yang misalnya dia lagi galau, dia suka nyari kata-kata mutiara gitu. Misalnya gua lagi galau nih, misalkan gitu kan. Oh, kayak tadi tuh mencintai diam itu lebih bla 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 bla. Nah, berarti sering tersakiti nih. Di balik senyumnya Acil tuh di dalamnya mah hatinya menangis gitu ya. Enggak sih, enggak juga. Oh, enggak juga, bro. Biasa lah. Itu enggak mau dipotong rambut. Enggak. Kenapa enggak? Biar kalau saya sih apa adanya. Apa adanya. Lebih baik menjadi apa adanya, menjadi diri sendiri. Tapi percuma bro, apa adanya tapi nggak ada yang menerima Acil apa kan adanya. Belum. Usaha tapi udah belum. Sering usaha. Sering juga ditolak berarti ya. Sering. Beda karena kalau yang bocut, yang good looking kayak gitu beda kan. Ke cewek cuman ngepe aja itu ngebalasnya terus. Yang good looking ya. Beda sama bangsa kalau saya ini beda. Bedanya gimana bro? Susah. Mau dikeluarin jurus apapun tetap. Mau jurus sapu jagat, susah. Susah ya. Mau kasih gombalan maut juga, susah. Ya. Yang apalagi kalau DP-nya udah di mobil, apalagi kayak Pesmatic udah susah. Susah ya. Bukan lawan ya. Ngaca diri lah. Ya. Introspeksi. Aduh. Kasihan udah balik lagi nih. Di balik keluh kesah Acil nih ya sebagai surveyor nih kan udah nggak dibayar ya. Asuransi nggak ada. Bukan nggak dibayar ya, tapi gaji telat ya ibaratnya. Bukan nggak dibayar, sorry. Nggak dibayar. Gaji telat, asuransi nggak ada. Tapi taruhannya pernah nggak misalkan waktu ngukur nih Acil ketemu binatang buas atau gimana? Teman saya yang ketemu itu. Oh temen, tapi masih satu proyek. Bareng, iya. Oh bareng waktu ngambil itu dari Kalimantan Tengah. Oh daerah sana, sekitar sana ya. Sama teman saya namanya Bogel. Harus nonton nih Bogel nih. Nonton Bogel. Teman saya Bogel, saya berempat kan ngukur irigasi itu sungai, pinggiran sungai Kapuas, sekolah Kapuas. Bareng berempat, saya ambil kanan, Bogel ambil kiri. Kan biasanya biawak gitu, ular kan biasalah suka ada ular biawak paling kabur. Ini yang kelihatannya buaya di sungai itu. Buaya gede-gede bro. Kalau cerita yang kan saya pakai perahu, kadang pakai motor gitu ya, apalagi ya kan ngukurnya juga ambil ke air gitu ya, ngambil dari darat sampai ke air itu kan kayak sarang-sarangnya itu yang disamperin. Itu sih udah resiko sih. Buaya gitu, apalagi kalau cerita orang sana udah pada ngeri ya. Oh gitu, gimana bro? Cerita ya warga sekitar, warga lokal gimana, kan yang paling utama. Kalau saya sih biasanya kalau sebelum mau kemana tanya dulu ke warga lokal. Ini misalnya bang di sini yang banyaknya apa, kayak seremnya kayak gimana, kayak tempatnya angker atau banyak binatang buas. Lebih baik jangan, apalagi kalau yang masih pemula kayak saya, lebih baik banyak nanya lah, jangan so berani lah. Ya. Takutnya jadi celaka kan. Ya betul. Lebih baik banyak nanya, jadi tahu mana yang bahaya, mana yang lebih pilih-pilih lah. Tapi bukannya takut, jangan. Ya harus bisa pilih-pilih lah. Jadi nanya-nanya dulu biar enak. Benar. Kalau cerita serem di sana tuh gimana kata warganya tuh? Ya ada yang buaya sebesar perahu Sebesar perahunya sebutnya kelotok, kalau sana perahu kelotok. Yang 5 meter lah. 5 meter? 6 meter ada katanya. Gila. Katanya kalau kata 5 meter Acil bisa kemakan loh. Katanya juga gelembung. Katanya yang
si abang yang sama saya yang pakai perahu itu, Iya. kalau buaya itu keluar, sebelum keluar gelembungnya juga sebesar kepala orang. Gelembung ya. Gelembung kalau lagi nyelam itu buayanya gelembungnya. Gila. Kata si abang yang suka mancing kan, Ya. barangnya sama saya ikut kerja, Ya. ceritanya gitu, makanya harus hati-hati, harus banyak lihat kanan lihat kiri. Memang kan ada juga kan di Instagram gitu kan. Instagram yang perahu, kayaknya banyak anak-anak buaya. Tapi kalau ini Acil, bapak-bapaknya buaya kayaknya ya. Jangan Acil juga buaya nih kayaknya. Enggak, saya Enggak. Buaya gagal ini ya. Berarti buaya itu 5 meter besar bro. Tapi untungnya nggak ketemu lah. Nggak ketemu. Ketemunya segede gimana? Ya, ketemunya yang kalau bogel itu yang sedang lah. Yang sedang benar bro. Kan di sungai itu ada buaya. Sedangkan lu butuh data. Acil tuh butuh data yang buaya lagi. Data sungai-sungai itu gimana ngambilnya, sedangkan di situ ada buaya kan? Iya, jadi harus cepat ya. Harus cepet. Cepet gimana maksudnya itu? Nggak Jadi kebayang. waktu perahu nempel di daratan, Ya. kita harus lihat dulu kanan kiri dulu, langsung naik ke atas, tembak dari atas, misalnya ngambil tanggul atau apa, tanggul daratan sampai ke air lagi masuk. Jadi harus cepet. Jadi harus cepet lah, sama mata itu harus mata harus kayak intel lah, matanya harus kayak intel. Iya. Harus fokus, apalagi harus bener ini, soalnya rawan sih ya. Memang rawan. Kata itunya juga, yang warga juga setiap tahun suka ada anak kecil Anak kecil. lumayan di buaya. Tiap Tiap tahun. tahun, bukan tahun berapa, Tiap tahun pasti ada bro. pasti ada. Iya, makanya- berarti bayangin dari sekarang udah 2021. Berarti memang berbanyak ya. Banyak kan, masih banyak saudara sana, Oh iya. masih banyak. Nah, bro, berarti kan tuh selain nggak ada asuransi, taruhannya memang nyawa ya. Nyawa. Nah, yang lebih serem dari itu ada nggak bro, cerita lo? Lebih serem. Cukup sih, Mas. Paling harus diingat-ingat. Yang mistis gitu. Nah, kalau itu kan memang binatang buas. Kayak mistis pernah nggak bro? Yang mis. Lupa lagi saya. Lupa lagi. Mungkin karena terlalu banyak terpuruk kayaknya ya. Berarti nih Acil kan kemarin pulang tuh kapan? 2 hari kemarin? Iya. 2 hari kemarin berarti udah dibayar belum? Belum. Belum tuh. Aduh, gimana? Bos. Bos, mohon atuh bos. Jadi kasihan juga nih ya. Nggak ada apa ya? Ada rencana nikahnya? Enggak, masih lama. Masih lama. Sekarang umur berapa? Saya baru 20. Baru 2, berarti masih muda ya. Masih muda. Masih muda. Laki-laki umur 27 nikah sama umur 20 juga nggak apa-apa ya. Masih panjang lah. Tapi ada targetan nggak nikah? Umur berapa gitu? Umur, Atau setelah lulus kuliah? ya kayaknya jangan terlalu tua lah. Jangan terlalu Jadi tua. biar staminanya masih strong. Masih strong. Berarti udah lulus kuliah ya bro? Ya. Targetan gitu ya. Kalau ada calonnya. Kalau ada itu juga. Kalau ada. Kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau ya. Sekarang kuliah lu jurusan apa bro? Yang ngambil sipil. Sipil. Kok melenceng dari geodesi ke sipil? Jadi biar nambah wawasan saya tujuannya. Jadi biar nggak terpaku ke geodesi, jadi nyoba ke sipil. Supaya nggak asur-asurkan juga ya. Jadi biar ada peningkatan lah kalau ininya mah. Peningkat. Tapi itu aja. Tapi itu juga kalau lulus sih. Kalau lulus lah, kok pesimis gitu sih? Ya, Acil yakin lulus gak nih? yakin. Jangan-jangan, wah ini bahaya, ini harus dirangkul nih. Dari Yakin, cewek nggak yakin nih lulus juga, nggak yakin gimana nih? Yakin ya. Yakin ya. Yakinin Yakinin ya. Berarti sekarang udah semester berapa? semester 2. Oh baru masuk berarti ya? Masih junior lah. Junior ya. Berarti bareng sama Kang Jajang kemarin. Cuman kok Kang Jajang melencengnya banget 180 derajat dia ngambil manajemen. Emang jangan kan fokusnya ke cewek ya. Ke cewek fokusnya itu mah. Oh kalau Acil ke cowok gitu bagusnya. Lagi kan ini bro, kalau denger nih punya bukan cerita, ini kata
kata dapet sumber nih, Acil tuh belum pernah pacaran nih. Nggak tahu sih. Kok nggak tahu kan yang kehidupan Acil. Karena kan cintanya biar cinta sejati sekali seumur hidup. Wah, gila bro. Yang pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir. Oh, berarti itu antara cinta seumur hidup dan ada kelainan bro. Awas, hati-hati. Normal lah, normal. Normal tapi ya kalau suka laki-laki udahan aja nih podcastnya, nggak usah diterusin. Normal lah, saya normal ya, berarti alhamdulillah. Kalau normal bahaya nih kalau itu, beresin aja nih podcast. Normal lah, saya normal ya. Oke, udah basa-basi tentang ceweknya, apa lagi nih? Mau ngebahas apa lagi nih? Saya gimana yang nanya? Saya pun bingung nih. Pengalaman udah, senangnya nih belum nih. Senangnya dari pengalaman sebagai surveyor tuh gimana? Senangnya jadi surveyor itu kalau udah pulang langsung dibayar itu pasti boros. Jadi jadi sultan ya. Karena memang kan sekali bayaran juga 5 juta lebih itu udah kalau kayak warga biasa atau memang SMK gitu udah besar banget ya bro. Beda ya. Tapi ya kayaknya sebentar, nyarinya lama. Lama ya. Jadi paling lama juga lah berapa? Hampir semua lah, hampir supaya kalau ditanyain kalau hampir pada pulang itu pada boros-boros. Oh ya. Berarti foya-foya ya. Foya-foya. Oh. Jadi waktu pulang sultan. Jadi waktu pulang prinsipnya jangan kayak orang miskin. Jangan kayak miskin. Waktu 2 minggu kemudian jadi miskin lagi. Ya, miskin lagi. Hampir semua gitu sih. Hampir semua, tapi ada juga yang benar yang ditabung. Orang tua banyak. Berarti ini termasuk Acil termasuk orang yang bukan nggak benar berarti ya? Benar. Benar. Kalau yang benar kan seharusnya ditabung. Saya ditabung juga karena kan memang Acil harus ada kebutuhan kuliah ya. Buat masa depan yang lebih cerah. Ya. Nah berarti di samping itu nih ya banyak resiko nih, banyak. Memang berarti dengar dari cerita Acil tuh banyak keluh kesalnya daripada senangnya bro. Nah orang tua itu ngedukung atau gimana bro? Ngedukung, alhamdulillah. Ngedukung. Waktu pertama kali lulus juga keluar pulau atau kemana bro? Ngedukung sih, keluar pulau juga ngedukung, tapi ada rasa was-was ya awal-awal. Tapi kalau udah sekarang udah biasa sih. Mungkin udah nggak care orang tua lu. Udah nggak care kayaknya ya, udah nggak peduli sama Acil. Nggak pulang juga nggak apa-apa. Oke. Pertama waktu lulus proyek itu kemana tuh? Yang dekat-dekat sih daerah Ciwidey. Oh berarti masih daerah Jawa Barat ya? Ya tapi udah makin kesini, makin ke nyebrang pulau kemana beda-beda sih ya gimana itunya. Beda-beda. Mungkin ya Acil punya tips nggak? Kan apalagi Acil baru lulus nih ya, baru lulus sekolah kan 2019 ya. 19. Nah ada tips nggak nih buat adik-adik nih, apalagi kan kasihan nih sekarang waktu zaman pandemi gini. Kalau SMK setahu Septian tuh kan ada yang namanya PKL ya. Nah sedangkan pandemi gini gimana PKL-nya kalau surveyor gitu? Surveyor kan otomatis kan dia daring. Ya. Nah mungkin ada saran dari Acil nih waktu dia lulus harusnya ngapain gitu. Jadi harus banyak kenalan sih ya kalau surveyor gini. Jadi harus terus kalau bisa misalnya kalau yang baru kerja misalnya baru lulus terus ya kerja, kalau bisa waktu pulang jangan hambur-hambur. Jangan poya-poya, jangan kayak orang kaya lah kan sekarang banyaknya gitu. Iya. Jadi waktu pulang wah segala dibeli tapi udah berapa minggu ke depan miskin lagi. Banyak semua mau tua mau muda pada gitu. Pada gitu ya rata-rata. Tapi kebanyakan yang mana? Yang tua yang muda? Yang muda sih. Yang muda kebanyakan ya. Kan yang muda juga lihat yang tuanya dulu. Udah gak mau kalah nih yang muda. Kebanyakan gitu sih, kebanyakan hampir semua lah. Hampir semua ya. Jadi kalau bisa ditabung uangnya diatur lah dengan baiknya, tapi jangan juga terlalu ngirit, jangan jadi nyiksa diri. Jadi jangan nyiksa diri, jangan. Poya-poya jangan. Nanti besoknya suka kaduhung lah kalau bahasa Sundanya mah. Jadi gimana tuh? Kau nyiksa diri jangan, poya-poya jangan gimana? Secukupnya lah. Secukupnya ya sekiranya. Jadi harus dibedain mana kebutuhan, mana keinginan. Oh, mantap. Jadi kalau kita memenuhi kebutuhan pasti sekecil apapun pasti
cukup. Cukup. Tapi kalau keinginan sebesar apapun pasti nggak cukup. Tapi kan balik lagi ke apa? Ke orangnya bro, kata lo. Iya. Kata Acil tadi kan. Gimana orangnya kan, rasa syukurnya itu. Benar gak? Gimana balik lagi ke bab syukur? Bab syukur lah. Tadi udah bab rezeki, sekarang bab syukur. Bab syukur. Bab syukur. Jadi bab syukur itu harus banyak ditingkatkan. Banyak kepada ditingkatkan. superior Surveyor khususnya di Indonesia ya. Ya, khususnya di Indonesia, superior Indonesia harus banyak rasa syukur lah. Iya betul ya. Jangan kebanyakan ngeluh. Yang kebanyakan ngeluh ya, karena belum tentu orang lain juga dapat pekerjaan ya. Acil enak nih, lulus SMK gaji udah puluhan juta. Iya kan? Kan lu apa, surveyor setahunya nih, setahu kemarin aja Kang Jajang katanya gajinya tuh paling kecil tuh 5 juta. Iya. Paling kecil itu bro. Asisten paling kecil. Asisten ya. Itu belum surveyornya. Beda lagi. Nah tuh surveyornya berapa nih? SMK anggap aja SMK gaji 5 juta itu udah gede bro. Gede banget bro itu. Untuk sekelas kita lah ya. Kita. Gede itu kalau dibanding. Oke bro, ada lagi nggak saran-saran lainnya? Saran-sarannya jadi intinya mah harus banyak rasa syukur. Rasa syukur ya. Jadi kuota hari ini tuh jadi ya itu rasa syukur ya. Berarti kuota hari ini tuh terus meningkat, bermimpilah apa gimana? Bermimpilah setinggi langit bila kau jatuh, bercita-citalah setinggi langit bila kau jatuh kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Mantap. Insinyur Soekarno, kata Soekarno. Betul bro. Nah itu kuota hari ini, kita harus lebih mensyukuri rezeki, pekerjaan kita, mau apa ya, seberat apapun kalau kesalahan tangan kita harus hadapin ya bro, apalagi kita laki-laki bro. Iya. Benar nggak? Kita wajib menuhin keluarga kita, harus khususnya orang tua ya, benar bro. Jadi jangan terlalu banyak ke percintaan ya. Tapi bro, mudah-mudahan Acil dapat jodohnya ya. Amin, segala amin. Ya. Semoga diberi kehidayahan, nggak mainnya sama cowok terus gitu. Oke bro, nah balik itu nih ya. Kalau misalkan lo proyek biasanya nyewa alatnya kemana ya? Ke BNT. Oh ke BNT ya bro. Kalau memang Niaga Teknik Bandung ya bro. Karena terlengkap lah. Terpercaya, intinya kan terpercaya. Zaman sekarang banyak yang kayaknya abal-abal gitu kan, takut gimana. Jadi kalau yang pengen terpercaya, apalagi udah jelas lah tempatnya. Nah, di BNT biasa. Di BNT ya bro. Bang Acil. Nih, kalau misalnya yang tersirat nih, misalnya pas dengar kata BNT, apa yang tersirat dari Bang Acil? Nah, alat survei. Survei. Memang karena BNT itu dari dulu kan memang legalitasnya komplit ya. Jadi mau pakai PPN pun bisa kan. Betul, belum tentu perusahaan-perusahaan apa kayak alat-alat survei gini kan ada yang abal-abal tanpa legalitasnya, belum tentu ada. Betul. Ini gedung udah milik sendiri bro. Iya. Gedung milik sendiri. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kalau mau protes tinggal langsung aja ke gedung. Betul kan? Betul. Nah, apalagi kan sekarang banyak juga di luar sana kan yang penjual-penjual, apalagi cowok-cowok yang penipu ya. Hati-hati nih buat teman-teman yang nonton podcast ini. Nah, kalau beli alat atau rental, jangan kemana-mana, hanya perusahaan terpercaya saja, khususnya seperti di BNT ini. Karena memang harganya kan, termasuk Acil kan member ya. Iya, terjangkau lah. Member ya, harganya murah bro. Kita kasih harga reseller. Walaupun Acil sendiri bukan reseller ya. Ya bukan. Kayak gitu. Bonus apa aja yang udah dapat dari BNT bro? Banyak sih. Banyak ya. Apa aja contohnya? Contohnya dari sepatu, baju, topi. Apalagi tahun kemarin dapat water pass ya kemarin ya. Cuma-cuma kayak nakal. Udah gaji gede dapat bonus water pass, bisa dijual lagi, lumayan kan? Lumayan modal kawin katanya. Jauh mah. Jauh. Si jauh masih menggembala ya bro. Menggembala. Nah, ada lagi nggak bro yang sampein? Udah berapa menit bro ini? 40 tuh. Udah lama bro. Udahan aja nih podcastnya. Jadi udah aja sih. Udah aja cukup ya. Ada lagi yang mau disampaikan sama teman-teman? Sama teman-teman intinya harus banyak-banyak rasa syukur, rasa nikmat lah. Apalagi mau sebesar apapun bayaran kalian, misalnya kalau surveyor harus bener-bener diterima lah, dinikmatin, jangan banyak keluh kesah. Jadi sebesar apapun gajinya, misalnya kalau nggak bersyukur nggak akan cukup lah. Betul. Jadi kan ada ininya juga,
bumi cukup untuk jadi bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi tidak untuk kerakusan manusia. Ay, mantap. Quotes hari ini banyak juga ya, Bro. Mantap. Oke, Bro. Karena ini berarti cocok jadi motivator nih, Bro. Sebelum beres nih, ini ada oleh-oleh dari podcastnya BNT itu kopi Arabica asli Gunung Puntang, Bro, dari hanya di Ajarah Kopi. Nah itu coba cicipin dulu Oh, ini kopinya. Kopinya cobain dulu, Bro. Cobain dulu. Gimana Bro? Mantap ya, Bro. Kalau misalkan member BNT, ini kopi ini udah gratis. Nggak usah beli kalau udah member BNT, tapi kalau mau beli bisa, kita juga jual. Kayak gitu, Bro. Bagus. Oke, jadi Bung Acil, Acil Kalfire Akbar. Nah, nama asli itu, nama asli ya. Belum pernah ada yang nyebut nama asli. Oke, kita cukup sampai sini ya. Thank you untuk Mbak Aja. Sehat terus ya. Amin. Sukses terus. Oke, Amin, thank you. Amin.